fetish para cowok 628, atau mungkin ada di sebagian di luar sana juga ya, ada cowok-cowok yang punya fetish-fetish yang lebih aneh daripada yang akan aku share ke kalian. Jadi hari ini aku mau share sedikit ke kalian tentang apa itu fetish. Aku mau sedikit share tentang ilmu dan pengetahuan yang sedikit aku dapat dari jualan aku. Jadi aku punya jualan online shop ya di sebuah marketplace di Indonesia, dan aku menjual sebuah produk, dan itu adalah produk aku sendiri gitu. Dan dari aku menjual produk itu, aku mengetahui bahwa laki-laki mempunyai fetish yang menurut aku lucu loh. Jadi aku nggak merasa bahwa mereka aneh, dan aku nggak merasa bahwa mereka kayak nggak wajar atau gimana. Aku merasa bahwa ketika mereka bisa jujur nih tentang fetishnya, itu adalah hal yang bagus. Tapi mungkin buat orang yang mempunyai fetish untuk bercerita itu mungkin malu jika mereka nggak nyaman dulu. Jadi aku sendiri sebagai penjual online saat ini juga selalu memberikan kenyamanan buat pembeli, supaya pembeli itu bisa mengutarakan apa yang mereka mau, apa yang mereka cari, apa yang mereka inginkan dari suatu produk kayak gitu. Tapi lucunya di sini tuh para pembeli aku tuh semua rata-rata cowok, dan mereka tuh lucu-lucu banget. Dan bahkan dari mereka lah aku tuh jadi tahu bahwa cowok punya fetish yang demikian kayak gitu. Lucu banget pokoknya. Jadi aku akan kasih tahu dan aku akan share ke kalian kelucuan mereka tuh kayak gimana sih. Tonton sampai habis ya videonya. Jangan lupa like, share, dan komen, dan jangan lupa juga subscribe. Semoga video ini dapat menjadi inspirasi, kalian bisa belajar dari sini, dan jangan abaikan yang tidak baik dan ambillah dari sisi baik dari video ini. Foto yang pertama yang ada di samping ini, kalian boleh lihat ya catnya. Jadi di atasnya itu dia bertanya bla 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 bla, lalu aku menjawab, lalu dia bertanya pernah pakai, terus aku bilang itu pre-loved dan masih sangat bagus, ingat bla 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 bla. Terus habis gitu dia, kalau dipakai 24 jam bisa dijual. Sebenarnya dari balasan dia ini, dia tuh udah mulai memancing gitu loh, untuk aku menjelaskan lebih detail kembali gitu. Terus habis itu aku menjelaskan bla 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 bla. Terus habis gitu dia ngebales lagi, nggak apa-apa bekas, dipakai juga biar ada wanginya. Dan ketika aku ngebaca chat dia itu, kayak aku tuh ngakak gitu, kayak hah, ada wanginya, wangi apa maksud lo gitu kan. Lucu kan. Ini adalah salah satu customer aku yang lucu, dan masih banyak lagi customer yang lebih lucu dari ini. Dan sebenarnya para pembeli aku tuh suka salah paham dan suka salah toko sebenarnya. Karena sebenarnya aku tuh menjual barang yang benar-benar yang aku beli, namun aku tidak memakainya dalam jangka waktu lama, atau mungkin hanya beberapa menit saja, lalu aku nggak cocok. Nah, setelah aku nggak cocok, aku beli lagi. Namun ketika orang beli kan memang mungkin ada yang nggak cocok setelah beli, atau mungkin kayak cuman beli tapi kelihatannya kayaknya kurang oke, kayak gitu. Nah, jadi dari banyaknya pakaian itu tadi, aku menjualnya ke Shopee dengan bersih yang sudah di laundry gitu. Tapi mereka tuh selalu menjuru ke arah-arah yang pre-loved yang belum dicuci dan bekas pakai, dan aku tuh awalnya shock, terkejut. Lagi foto berikutnya di sini. Nah, ini juga dia request belum dicuci ya. Request belum dicuci, bisa nggak? Dan aku tuh kayak mikir, gimana ada orang membeli yang nggak mau dicuci, yang maunya dipakai dulu? Emang wajar ya gitu.
emang nggak apa-apa ya nih orang gitu. Ternyata memang mereka-mereka ini adalah cowok-cowok yang punya fetish demikian gitu. Jadi aku tuh awalnya tuh agak tersinggung ya dengan mereka. Aku jujur aku tersinggung sekali ketika mereka meminta untuk dipakai dulu, jangan dicuci, untuk kayak beberapa jam atau beberapa hari kayak gitu. Nah, terus aku nanya lah, aku punya teman dan aku nanya gitu. Terus dia bilang, ya memang ada yang seperti itu. Dan itu wajar. Oh begitu ya gitu. Jadi aku baru tahu nih. Habis itu karena banyaknya laki-laki atau pembeli yang nanya ya di toko online aku tuh, mereka tuh sangat-sangat berminat sekali mencari barang seperti itu. Tapi aku selalu menjelaskan bahwa kita tidak punya produk seperti itu. Kita hanya punya produk yang ada di toko saja. Untuk yang selebihnya tidak bisa dan tidak ada, kakak. Saya bilang kayak gitu kan. Habis gitu semakin lama akhirnya aku tuh ingin mencari tahu gitu, ingin mencari tahu dari mereka ini fetish mereka itu seperti apa dan kenapa mereka bisa punya fetish sedemikian rupa. Tiga ini juga dia bilang bekas pakai bersih atau gimana. Saya bilang ya silakan. Habis itu dia cari yang sedang dipakai, berarti artinya ya itu celana masih nempel di tubuh Ane. Terus Ane foto, Ane jual ke ente kayak gitu, padahal konsep saya jualan nggak kayak gitu bro. Habis itu saya bilang tidak ada yang seperti itu kan di produk kita gitu. Habis itu dia bilang kalau berkenan saya bayar. Aduh, lucu kan? Sebenarnya mereka tuh konyol. Mereka tuh lucu. Mereka tuh menurut aku unik. Terus ada lagi foto berikutnya. Di samping ya fotonya. Dia ini kan aku udah banyak ini yang kejual gitu. Nah, stoknya tuh cuma tinggal 3 aja pada waktu itu di toko aku. Terus dia nanya, bekas pakai kakak, udah dicuci belum kakak gitu kan. Terus aku bilang tentunya sudah bersih. Nah, abis itu dia bilang request pemakaian kakak, tanya serius. Dia nanyanya serius. Maksudnya dia tuh nggak main-main, mau produk yang seperti itu. Terus aku bilang, saya menjawab dengan serius bahwa saya nggak punya produk semacam itu. Lucu banget gak sih? Lucu dong. Aku tuh kadang tuh suka ngakak lo lihat mereka, karena mereka tuh orang-orang yang unik kayak gitu. Nah, karena sekarang aku udah terbiasa dengan pembeli yang nanya kayak gitu, aku tuh jadi nggak yang marah, nggak yang mudah tersinggung. Dulu waktu di awal-awal tuh aku tuh sempet kayak marah gitu, sempet kayak anjir kurang ajar banget sih nih cowok gitu. Ngapain lu beli barang yang kayak gitu kok lucu gitu kan. Tapi semakin kesini sekarang aku merasa bahwa kalau ada cowok yang nanya kayak gitu pun aku sekarang merasa biasa-biasa aja. Malah aku akan beri kenyamanan buat mereka supaya mereka tuh mau curhat dan mau cerita bahwa mereka punya fetish seperti ini, mereka ingin mencari seperti ini hanya untuk memuaskan fetish mereka aja loh. Karena sebenarnya kasihan juga loh mereka tuh yang belum nikah jadi susah loh. Misalkan kalau kalian sudah punya istri kan enak, punya istri kalian, punya pasangan kalian gitu. Tapi yang belum punya pasangan, yang belum menikah itu gimana untuk menyelesaikan fetish mereka jika tidak mereka mencari sendiri kayak gitu. Kalian yang baru nonton video aku nih dan kalian masih nanya apa itu fetish gitu. Jadi fetish itu adalah suatu kelainan pada penderita seksual yang bergairah pada benda-benda mati. Jadi objek mereka itu adalah benda-benda mati, seperti kayak kaos kaki mungkin, atau mungkin sarung bantal, atau mungkin jepitan rambut, atau mungkin galon, atau mungkin kipas angin,
atau mungkin gorden, dan masih banyak lagi macam-macam fetish di luar sana. Dan fetish itu adalah salah satu gangguan seksual ya, yang pada diri seseorang secara terus-menerus. Dan kalau aku baca-baca dan aku browsing, sebenarnya itu bisa diatasi sih dengan cara kalian terus konsultasi pada dokter yang menangani hal-hal tentang seks tersebut. Berikutnya lagi, di situ Mahnya nanya, Mbak, celana dalamnya bekas pakai atau orang lain, pribadi atau orang lain kayak gitu ya. Terus aku jawab, terus orangnya nanya lagi, saya minta celananya yang habis Mbak pakai, kalau bisa jangan dicuci, kayak gitu. Jadi hampir semua pembeli aku tuh menanyakan, dan keinginan mereka tuh sama, nggak ada yang beda-beda, sama semua pokoknya. Dari kalimatnya itu hampir 100% semua sama, kayak mereka tuh kayak kompak gitu. Lucu banget kan kayak gitu. Terus habis gitu ada lagi foto yang di samping ini kayaknya masih agak bocil kayaknya ya, tapi dia udah punya fetish kayak gitu. Dia bilang order yang belum bisa dicuci kak, bisa gitu. Lalu aku bilang maaf ya, gini. Ini adalah salah satu ketika aku masih shock dan kaget ketika pembeli itu menginginkan pakaian yang belum dicuci. Ini tuh sebenarnya aku masih tersinggung pada waktu itu ya. Terus habis gitu aku nanya, abis itu aku ngomong dengan kayak nada yang tetap santai, tapi bener-bener kayak greget gitu. Nah abis gitu akhirnya dia bilang maaf ya kak gitu. Ini aku sukanya orang kayak gini. Terus dia bilang nih, tujuan saya nggak macem-macem, cuma niat beli, sekali lagi maaf ya. Karena dia tahu aku bete, dia tuh sampai aduh jadi nggak enak kan, dikira aku niatnya kurang ajar atau gimana gitu. Sebenarnya aku tahu sih kalau memang ini sebenarnya bukan niatnya kurang ajar, memang mereka punya keinginan dan fetish yang demikian. Jadi kita juga nggak bisa nyalain ini orang kurang ajar atau ini orang nggak sopan gitu. Jadi, tapi kalau dia masih bisa minta maaf seperti ini, artinya dia memang punya fetish ya dan pengen barang seperti itu gitu. Nah, koko Chinese nih yang cari celana dalam Preloved plus sedikit curhat ya. Seperti di samping ya gambarnya nih. Nah, dia bilang nih, ya kak, kalau tadi itu sebelumnya dia bilang kalau dia punya fetish yang seperti itu. Makanya pengen yang cari yang dipakai dalam seharian 1 kali 24 jam. Sebenarnya kalau membeli CD 1 kali 24 jam masih oke nggak sih? Masih oke kan? Untuk yang punya fetish ya, maksudku jangan yang wajar. Kalau kita ngomongin orang yang wajar udah beda lagi. Untuk yang punya fetish itu kalau 24 jam itu oke sih. Tapi kalau ada loh yang kayak mintanya tuh 7 kali 24 jam. Bisa ngebayangin nggak yang pakai celana itu betapa nggak sehatnya Miss V-nya? Iya nggak? Lah, bentar. Mana ya tadi? Ini dia. Habis itu tadi dia tuh sempet curhat, katanya dia tuh malu kalau dia punya fetish yang kayak gitu. Karena dia tidak bisa bercerita dan curhat ke sembarang orang, apalagi yang membuat dia nggak nyaman gitu. Terus akhirnya aku bilang lah, karena memang aku punya teman dan teman aku bilang memang ada laki-laki yang punya fetish gitu, memang ada. Jadi aku menganggap bahwa oh iya ya, berarti memang ada gitu dan wajar. Terus habis itu dia sedikit curhat. Katanya dia suka mencium-cium di bagian deket area Miss V. Kira-kira kalian yang nonton ada yang tahu nggak? Ngecium CD Preloved itu kira-kira baunya seperti apa? Boleh komen dong di bawah.
Ini kali ya, baunya tuh kayak ini kali, apa nih, jengkol. Enak dong, sedap. Apa jangan baunya kayak pete. Terus habis gitu ada lagi nih foto yang dia minta kalau bisa dapat rok seperti itu dia bakal bayar lebih. Nah, ini dia bilang bisa request kak. Aku bilang bisa request apa, dipakai dulu. Kalau itu nggak bisa kakak, nggak ada, mohon maaf ya. Terus kakaknya bilang harga lebih deh. Jadi para laki-laki yang mempunyai fetish ini, mereka mampu dan mereka bisa membayar berapa aja asalkan fetish mereka itu tersalurkan dan tersampaikan pada benda-benda tersebut ya, benda-benda yang memang membuat mereka bisa meningkatkan gairah seksual mereka. Jadi mungkin kalian bisa nih ngejual lap bekas, reloved gitu. Siapa tahu kan ada yang berminat dan mempunyai fetish tersebut. Jual aja, harganya 500.000. Kabur pasti.